Pernah nggak sih kalian mikir-mikir dulu sebelum ngepost sesuatu yang kritis di media sosial? Di Indonesia, rasa was-was itu ada namanya Undang-Undang ITE. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng kenapa sih undang-undang yang sering disebut pasal karet ini jadi kontroversial banget dan apa dampaknya buat kebebasan kita semua buat bersuara? Yuk kita mulai. Percaya nggak percaya, semua perdebatan besar ini berawal dari satu kalimat. Cuma satu kalimat di Facebook. Kalimat ini ditulis sama seorang aktivis lingkungan, Daniel Fritz, buat mengkritik dampak tambak udang. Siapa yang sangka komentar yang kelihatannya simpel ini malah jadi pemicu pertarungan hukum yang luar biasa yang sekarang lagi menguji batas kebebasan berpendapat kita sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bayangin deh, Daniel Fritz yang setiap hari berjuang untuk lingkungan Karimun Jawa, tiba-tiba dia harus berjuang untuk kebebasannya sendiri. Gara-gara komentarnya itu, dia dijerat pakai UU ITE. Kasusnya ini langsung jadi contoh nyata, jadi simbol betapa sebuah ekspresi di dunia digital bisa berujung pada ancaman penjara. Oke, jadi pasal apa sih sebenarnya yang sakti banget sampai bisa bikin orang dipenjara karena sebuah komentar? Yuk kita bedah bareng-bareng pasal 27A yang jadi jantung dari semua kontroversi UU ITE ini. Coba deh perhatiin baik-baik kata-katanya. Sengaja menyerang kehormatan dan menuduhkan suatu hal. Nah, inilah yang bikin pasal ini dapat julukan pasal karet. Tujuannya sih baik ya buat melindungi nama baik, tapi pertanyaannya, definisi pasti dari menyerang kehormatan itu apa? Batasan yang super kabur inilah yang jadi sumber masalahnya. Dan pertanyaan ini adalah inti dari segalanya. Kalau misalnya kita mengkritik kebijakan pemerintah, apakah itu termasuk menyerang kehormatan? Atau kalau kita melaporkan dugaan korupsi, apakah itu sama dengan menuduhkan suatu hal? Karena jawabannya nggak ada yang pasti, pasal ini jadi senjata yang berbahaya. Nah, ini argumen utama yang dibawa para pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Jadi gini, intinya hukum pidana itu harus jelas dan pasti. Prinsipnya itu namanya lex certa. Kalau aturannya aja abu-abu, gimana kita bisa tahu mana kritik yang aman dan mana yang bisa bikin kita masuk penjara? Nah, ketidakpastian inilah yang menciptakan apa yang disebut chilling effect atau efek gentar. Ujung-ujungnya kita semua jadi mikir berkali-kali sebelum berani bersuara. Ternyata kasusnya Daniel Fritz ini bukan satu-satunya loh. Coba kita lihat gambaran yang lebih besar karena kelihatannya ada sebuah pola yang cukup mengkhawatirkan dari penggunaan pasal ini. Fenomena ini ada namanya SLAP. Ini singkatan dari Strategic Litigation Against Public Participation. Tujuannya itu bukan buat cari keadilan, tapi buat ngebungkam kritik. Caranya, bikin targetnya capek, kehabisan uang dan waktu karena proses hukum yang panjang, sampai akhirnya mereka nyerah dan berhenti mengkritik. Dan di Indonesia, UU ITE sering banget jadi senjata andalan buat melakukan SLAP ini. Coba deh, kita lihat jejak sejarah di slide ini. Polanya kelihatan jelas banget kan? Dari kasus Prita di tahun 2009 yang cuma ngeluhin layanan rumah sakit, baik Nuril di 2018 yang justru jadi korban pelecehan, sampai Haris dan Fatihah di 2021 yang ngebahas bisnis pejabat. Mereka semua ini warga negara yang coba bersuara, dan semuanya kena jerat UU ITE. Kasus Daniel Fritz ini bukan anomali, tapi bagian dari masalah yang sistemik. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Dampaknya itu bukan cuma membungkam satu atau dua orang. Ketika SLAP ini merajalela, yang terjadi adalah pembekuan pidato politik. Ruang diskusi publik kita jadi makin sempit dan pada akhirnya fondasi demokrasi kita sendiri yang terancam. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu argumen hukum yang paling menarik dalam gugatan ini. Apakah pejabat publik itu harusnya punya tingkat perlindungan yang sama dari kritik seperti kita, warga biasa? Disinilah letak perbedaannya. Hukum kita yang sekarang ini pukul rata, semua orang dianggap sama. Tapi menurut pemohon ini nggak adil. Pejabat publik yang gajinya dari uang rakyat dan kebijakan yang ngaruh ke hidup kita semua harusnya punya kurit yang lebih tebal. Mereka harus siap dikritik habis-habisan sebagai bagian dari akuntabilitas mereka. Dan gagasan semacam ini tuh bukan hal baru ya. Di banyak negara demokrasi, ini udah jadi prinsip dasar. Lihat aja kutipan dari kasus legendaris New York Times versus Sullivan di Amerika ini. Intinya, debat publik itu harus kuat, terbuka, bahkan kalau kadang-kadang kritiknya pedas dan gak enak didengar, apalagi kalau menyangkut pemerintah dan pejabat publik. Tentu saja, selalu ada sisi lain dari perdebatan ini. Sekarang, mari kita coba pahami argumen dari pihak pemerintah. Kenapa mereka merasa undang-undang ini sangat diperlukan? Kalau dari kacamata pemerintah, teknologi itu kayak pedang bermata dua. Satu sisi bawa kemajuan, tapi sisi lainnya bisa dipakai buat nyebar fitnah, hoaks, dan nyerang kehormatan orang.
Jadi bagi mereka, UU ITE itu bukan alat untuk membungkam, tapi justru sebuah tameng buat menjaga ketertiban di dunia digital yang kadang bisa jadi liar. Jadi, alur berpikirnya pemerintah itu kira-kira begini. Pertama, kita butuh aturan biar dunia maya nggak jadi hutan rimba. Kedua, reputasi itu adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi. Dan ketiga, UU ITE ini ngasih jalan hukum yang jelas bagi para korban untuk mencari keadilan. Cukup logis kan dari sudut pandang mereka? Terus gimana jawaban pemerintah soal usulan agar pejabat publik dikecualikan? Wah, mereka menolaknya mentah-mentah. Menurut DPR, kalau itu dilakukan malah jadi diskriminatif. Kenapa pejabat nggak boleh dilindungi sementara warga biasa boleh? Di mata hukum, argumen mereka semua orang harus setara, nggak ada bedanya. Ini semua membawa kita pada kesimpulan dari analisis kita, yaitu sebuah dilema fundamental yang sekarang bolanya ada di tangan para hakim Mahkamah Konstitusi. Inilah inti pertarungannya. Di satu sisi, ada hak kita untuk bebas berekspresi, mengkritik, dan mengawasi, yang ibaratnya jadi darah bagi demokrasi. Tapi, di sisi lain, ada hak setiap individu untuk melindungi nama baiknya dari serangan tak berdasar, yang juga sama-sama dijamin oleh konstitusi. Keduanya adalah hak yang sama-sama penting. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nanti, dampaknya akan terasa oleh kita semua. Keputusan ini bukan cuma akan menentukan nasib pasal 27A, tapi juga akan menggambar ulang batas-batas kebebasan kita dalam berekspresi di era digital Indonesia. Ini akan jadi penentu seberapa bebas kita bisa bersuara online di masa depan. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Saat kita hidup di dunia online yang makin kompleks ini, gimana cara kita menemukan keseimbangan yang pas? Di mana sebenarnya garis batas itu harus ditarik? Ini bukan cuma pertanyaan untuk para hakim, tapi juga untuk kita semua sebagai warga negara digital.